sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ijazah palsu pasti tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawannya kepada Pak Jokowi. Sehingga Jokowi sekarang kalang kabut, reuni lah, macam-macam lah. Itu yang terjadi kan? Tapi kode pemaksulan Gibran ini sebenarnya datang dari Prabowo sendiri. Dari Prabowo datang signal ini, tanda-tandanya ini. Tapi Prabowo sudah langsung menunjuk penggantinya itu AHY. Di mana buktinya? Saya buktikan sama kawan-kawan. Kalau sekarang malahan Refli Harun mengatakan isu pemaksulan Gibran itu sebenarnya DPR sudah setuju. Artinya sudah setuju tuh DPR karena ada kode-kode tadi juga berkaitan dari proses 5 bulan yang lewat. Ini tidak muncul di publik setelah itu. Tapi sekarang kan digelorakan oleh Roy Suryo. Dan prosesnya kata Refli Harun menurut orang dalam di DPR mereka sudah setuju. Tapi penggantinya ini mereka belum setuju. Sebenarnya Prabowo sudah mengungkapkan kodenya, penggantinya harus AHY. DPR tak setuju dengan AHY. Makanya keluar ketakutan dari Jokowi dengan mengatakan ada orang besar di balik ijazah palsunya Jokowi dan dikaitkan dengan isu pemaksulan Gibran. Memang tidak sembarangan kalau Jokowi yang masih menguasai data-data intelijen. Karena berbagi dengan Prabowo sekarang kan orang-orangnya masih ada di badan intelijen, di kepolisian ada intelijennya, semua badan-badan itu ada intelijennya, dan data ini valid. Sudah pasti Pak Jokowi melemparkan kata-kata, feeling saya mengatakan bahwa ada orang besar di balik itu. Itu ditunjuknya sebenarnya kepada SBY, tak bisa tidak. Pastor Mahfud ini mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Karena yang menjelaskan belakangan kan Sylvester, sudah dijelaskannya Pak, dan banyak lagi yang lain-lain juga menjelaskan barisan pendukung Jokowi. Tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu. Tak pelak ini mengarah kepada Demokrat, tapi Demokrat sendiri kan membantah. Biasalah, kalau membantah itu kalau dalam politik kan biasanya begitu. Sen kanan belok kiri itu bukan Jokowi saja, semuanya, bahkan Prabowo sendiri pun begitu sebetulnya, dan para politikus itu begitu juga. Nasdem dulu di koalisi perubahan, PKB di koalisi perubahan loncat ke sana, barang tuh PKS malahan loncat ke sana, itu biasa kawan-kawan, biasa. Tapi yang pasti kita tengok bukti-bukti ucapan mereka itu harus sesuai dengan tindakannya. Kalau tindakan tidak sesuai dengan ucapan itu tak boleh, tak bisa kita dengarkan begitu saja. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Roy Suryo kan patentengan itu. Patentengan dia tidak tahu. Tahu Gus Nur dengan Bambang Tri sudah digonikan oleh Jokowi dengan kasus ijazah palsunya. Tapi kok berani betul dia sekarang ini. Bahkan belakangan dia melemparkan statement. Bisa saja keadaan berubah. Katanya dalam hal ini kepolisian bisa saja diganti Kapolri. Mana tahu katanya kan, dia lempar statement kan begitu-begitu saja. Dan dia katakan dia sudah keluar dari Demokrat. Tapi yang jelas dia wakil ketua umum ke Demokrat dulunya. Wakil ketua umum Demokrat. Sudah pasti afiliasi partainya ke sana, tidak mungkin tidak. Dan diangkat menjadi Menpora zaman SBY. Tentu saja ada darahnya mengalir. Saluran silaturahminya pasti mengalir. Dan apa yang ditangkap oleh Roy Suryo dari Prabowo yang memberikan signal Gibran ini harus diganti dengan AHY. Perhatikan ini. 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu.
Kan keren. Mas AHY sekarang 45 ya? 46 plus 25, 46. Hah? Baru 69. Waduh. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi belum ngajak saya masuk. Masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Jadi Nah, kawan-kawan mengerti kan? Itu 5 bulan yang lewat dikasih kode oleh Prabowo. Sudah ada isu-isu pemaksulan Gibran, tapi ijazah palsu ini belum terlalu menggelora seperti ini. Inilah yang dimanfaatkan oleh Roy Suryo. Purnawirawan meminta memaksulkan Gibran, Roy Suryo menggalang ijazah palsu Jokowi. Supaya apa? Supaya pengganti dari Gibran ini bukan orang-orang yang afiliasi Jokowi betul. Seperti Puan katanya kan, afiliasi Jokowi. Walaupun di PDI dia berbeda pandangan dengan Megawati, walaupun anak sendiri berbeda pandangan dengan Megawati. Yang lain seperti yang diajukan oleh si Mahfud MD katanya Ganjar, nggak mungkin juga, di luar dari koalisi, tak mungkin. Memang satu-satunya AHY, makanya sekarang panik sudah Jokowi. Dan di sini bersetegang juga di DPR, kalau seperti kata Refli Harun, kalau di DPR sudah setuju, tapi DPR tidak menyetujui AHY, karena DPR ini terafiliasi antara Prabowo dengan Jokowi, kebanyakan kan ke Jokowi. Kalau penggantinya tentu saja, kalau dalam hal ini Gerindra ingin dia adalah pengganti Gibran ini Gerindra, karena begini, karena Prabowo ini sudah terlalu tua, tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Kalau sempat negara ini jatuh ke tangan Gibran, Gerindra tak dapat apa-apa lagi, berkuasa cuma setahun. Itu tujuannya. Makanya Gerindra meminta orang dari Gerindra, artinya turunan dari Prabowo juga. Kalau Gibran dijadikan, dia suka-sukanya seperti Jokowi, suka-sukanya partai pendukung dia pun dikipasnya kan. Itu yang sekarang lagi begini. Sementara Prabowo menginginkan AHY. Kalau AHY nanti Gerindra pun tak dapat apa-apa lagi, udah kembali ke pemimpinan SBY, kan begitu masalahnya. Tapi Prabowo sempat memberikan signal AHY lah pengganti Gibran kalau Gibran dimaksulkan. Artinya kalau sekarang dimaksulkan Gibran, sudah pasti AHY menjadi pengganti Gibran, karena sekarang ini keputusannya cuma tinggal sama Prabowo, dan Prabowo sudah memberi jalan, memberi kode kepada Roy Suryo, memberi kode kepada Demokrat, galanglah ijazah palsu itu. Kalau itu terbukti, Gibran pasti dimaksulkan dan penggantinya adalah AHY. Terima kasih.